Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Aurora. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Malam itu, suasana Masjid Al-Falah terasa khusyuk. Jamaah duduk bersila mendengarkan ceramah Habib Bahar yang mengupas isu sosial tentang ketidakadilan yang menjerat kaum kecil. Suaranya lantang, penuh semangat, seolah setiap kata yang diucapkannya adalah peluru kebenaran yang menghantam dinding ketidakadilan. Jamaah terhipnotis, larut dalam pesan yang penuh makna, hingga tak menyadari bahwa sosok-sosok asing perlahan memasuki masjid. Kelompok itu tidak duduk seperti jamaah lain. Mereka berdiri di belakang, menatap tajam ke arah Habib Bahar. Sosok mereka mencolok, tubuh besar, penuh tato, dan wajah yang menyimpan ancaman. Di antara mereka berdiri Hercules, seorang tokoh jalanan yang namanya disegani karena kekerasan dan kekuasaannya di kawasan itu. Wajahnya keras, matanya penuh amarah, memancarkan kebencian yang dingin. Awalnya, kehadiran mereka tidak terlalu diperhatikan. Habib Bahar tetap melanjutkan ceramahnya, membahas pentingnya melawan tirani tanpa rasa takut. Namun, Hercules perlahan melangkah maju. Habib, teriaknya memotong ceramah, membuat suasana masjid hening seketika. Semua mata tertuju padanya. Berhenti bicara soal kami. Kau tak tahu siapa yang kau hadapi. Habib Bahar menghentikan ceramahnya. Dengan tenang, ia menatap Hercules, lalu berkata, kebenaran tidak memilih pihak, dan aku tak gentar menyampaikannya, meski di hadapan penguasa jalanan sepertimu. Ucapannya membuat suasana semakin tegang. Jamaah mulai gelisah, beberapa bahkan mundur ke belakang, khawatir terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Hercules tertawa kecil, tetapi itu bukan tawa ramah. Kau berani menantangku di sini? Di wilayahku? Ia melangkah semakin dekat ke arah mimbar. Anak buahnya mulai bergerak, mengelilingi jamaah, menciptakan lingkaran ketakutan. Habib Bahar tetap berdiri tegak, matanya menatap Hercules tanpa gentar. Ketegangan memuncak saat Hercules tiba di hadapan Habib Bahar. Tanpa peringatan, ia melayangkan pukulan keras ke wajah Habib. Jamaah terperanjat, beberapa wanita menjerit. Habib Bahar terhuyung, tetapi ia tidak jatuh. Darah mengalir di sudut bibirnya, namun ia tetap berdiri tegap, menatap Hercules dengan pandangan penuh keberanian. Suasana masjid berubah menjadi kacau balau. Beberapa jamaah mencoba melindungi Habib Bahar, tetapi anak buah Hercules segera menghadang mereka. Ada yang mencoba melerai, tetapi keberingasan kelompok Hercules membuat semua orang takut. Masjid yang awalnya penuh kedamaian kini menjadi arena kekacauan. Di tengah kekacauan itu, seorang jamaah dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Ia tahu, dunia harus melihat apa yang terjadi. Dengan tangan gemetar, ia merekam setiap detik, termasuk saat Hercules melayangkan ancaman terakhir kepada Habib Bahar sebelum pergi. Ini peringatan, Habib. Kalau kau terus mencampuri urusanku, aku takkan segan menghabisimu. Hercules dan anak buahnya pergi meninggalkan masjid, meninggalkan jamaah yang masih terguncang. Habib Bahar dibantu oleh beberapa orang untuk duduk. Wajahnya memar, tetapi ia tersenyum kecil. Kita tak akan diam. Kebenaran harus terus berdiri, meski kita dihantam berkali-kali, katanya pelan, tetapi cukup keras untuk didengar jamaah di sekitarnya. Video kejadian itu dengan cepat menyebar di media sosial. Dalam hitungan jam, jutaan orang melihat apa yang terjadi di Masjid Al-Falah. Di markas FPI, Habib Rizik yang tengah mengadakan pertemuan kecil menerima kiriman video itu dari seorang anggota.
Wajahnya berubah tegang saat menyaksikan detik-detik Habib Bahar dipukul. Malam yang awalnya tenang berubah menjadi badai yang tak terelakkan. Di tengah malam yang dingin, markas besar FPI di pinggiran kota Jakarta tampak lengang. Beberapa anggota berjaga di gerbang, sementara sebagian lainnya sibuk merapikan peralatan aksi di gudang belakang. Habib Rizik sedang duduk di ruangannya, memeriksa laporan kegiatan mingguan, ketika seorang anggota masuk tergesa-gesa. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam ponsel dengan erat. "Habib, ada masalah besar," kata anggota itu dengan suara gemetar. Ia menyerahkan ponsel kepada Habib Rizik. Video itu diputar, memperlihatkan detik-detik Habib Bahar dipukul oleh Hercules di tengah ceramahnya. Wajah Habib Rizik yang biasanya tenang berubah tegang. Rahangnya mengeras, dan matanya memancarkan amarah yang jarang terlihat. Ia menonton video itu hingga selesai, memastikan setiap detailnya. Suasana di ruangan itu menjadi mencekam. "Ini penghinaan terhadap ulama dan umat Islam," gumamnya pelan, tetapi nadanya penuh dengan ketegasan. Ia berdiri, meninggalkan laporan di meja, dan langsung memerintahkan semua anggota inti untuk berkumpul di ruang rapat. Kabar insiden itu ternyata telah menyebar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Beberapa anggota lain mulai berdatangan sambil menunjukkan video yang sama di ponsel mereka. Suasana di markas mendadak berubah riuh dengan kemarahan dan rasa tidak percaya. Habib Rizik segera menenangkan mereka, mengangkat tangannya untuk meminta ketenangan. "Saudara-saudaraku," ucapnya dengan suara lantang, "apa yang baru saja kita saksikan adalah sebuah penghinaan terhadap agama, ulama, dan perjuangan kita. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus bertindak, tetapi ingat, kita bertindak dengan disiplin dan kehormatan." Kata-katanya langsung disambut dengan pekikan takbir dari para anggota yang hadir. Rapat darurat dimulai. Habib Rizik duduk di ujung meja, wajahnya serius. Ia mendengarkan laporan singkat dari beberapa anggota tentang situasi di lapangan. Nama Hercules terus disebut, menambah bara amarah di ruangan itu. "Hercules sudah lama menjadi ancaman di wilayah itu," ujar salah satu anggota. "Tindakannya kali ini melewati batas." Habib Rizik mengangguk. "Kita tidak hanya berbicara tentang Habib Bahar. Ini tentang harga diri ulama. Jika kita diam, maka siapapun bisa dengan mudah menghina agama dan melukai umat," katanya. Suasana semakin tegang, tetapi ia tetap menjaga kontrol. "Namun, kita tidak boleh bertindak gegabah. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pejuang kebenaran, bukan perusuh." Di luar ruang rapat, anggota FPI lainnya mulai bersiap. Mereka tahu bahwa perintah Habib Rizik hanya soal waktu. Truk-truk mulai dimuat dengan peralatan aksi, sementara komunikasi dengan cabang-cabang lain dilakukan untuk memastikan dukungan. Sebuah gerakan besar mulai terbentuk, semuanya terpusat di bawah komando Habib Rizik. Namun, sebelum memberikan perintah, Habib Rizik mengajak semua yang hadir untuk merenung sejenak. "Ingat, ini bukan soal balas dendam," katanya. "Kita bergerak untuk menegakkan kehormatan agama dan menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam tidak bisa diinjak-injak." Kata-katanya membuat semua anggota terdiam, seolah menyadari beban tanggung jawab yang ada di pundak mereka. Malam itu, markas FPI berubah menjadi pusat komando yang sibuk. Video Habib Bahar yang viral terus menjadi bahan pembicaraan, memicu kemarahan yang semakin meluas, tidak hanya di kalangan FPI tetapi juga masyarakat umum. Di tengah kesibukan itu, Habib Rizik berdiri di depan markas, menatap langit malam. "Badai ini akan kita hadapi dengan keberanian," gumamnya, memantapkan hati untuk pertempuran yang akan datang. Malam semakin larut, tetapi markas FPI tidak pernah sehidup ini. Para anggota berdatangan dari berbagai penjuru, membawa semangat dan kesiapan yang sama. Di ruang utama, Habib Rizik berdiri di depan peta besar yang memperlihatkan lokasi markas Hercules. Ia menjelaskan strategi dengan suara tegas, memastikan semua anggota memahami peran mereka masing-masing.
Kita tidak hanya bergerak dengan semangat, tetapi juga dengan akal, katanya, menegaskan pentingnya kedisiplinan. Konvoi kendaraan mulai disiapkan. Truk-truk besar diisi dengan kebutuhan logistik, dari makanan hingga perlengkapan komunikasi. Para anggota yang ditugaskan di lini depan menerima briefing tambahan dari komandan lapangan. Mereka membawa keyakinan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk Habib Bahar, tetapi untuk menjaga kehormatan ulama di mata umat. Di sisi lain, Hercules sudah mendengar kabar tentang pergerakan FPI. Salah satu informannya menyampaikan berita itu hanya beberapa jam setelah rapat darurat selesai. Mereka menuju ke sini, lapor informan itu di markas Hercules, sebuah gudang tua di kawasan pelabuhan yang penuh dengan kontainer besar. Hercules tersenyum dingin, wajahnya penuh percaya diri. Biarkan mereka datang. Ini wilayahku. Mereka akan belajar apa artinya menantangku. Hercules memerintahkan anak buahnya untuk bersiap. Gudang itu diubah menjadi benteng pertahanan. Kontainer disusun menjadi dinding penghalang, sementara akses masuk utama dijaga ketat oleh puluhan pria bersenjata. Di dalam, Hercules duduk di sebuah kursi besar, memandang rencana pertahanan yang sudah ia susun dengan matang. Mereka pikir ini akan mudah, gumamnya sambil menyalakan cerutunya. Sementara itu, di markas FPI, suasana semakin tegang. Habib Rizik berjalan di antara para anggotanya, memberikan motivasi. Kita adalah pembela kebenaran, ucapnya lantang. Kita tidak akan mundur, tetapi ingat, kita bergerak dengan keh. Konvoi panjang mulai bergerak keluar dari markas FPI di bawah langit malam yang kelam. Puluhan kendaraan, dari truk besar hingga sepeda motor, berbaris rapi, membawa ratusan anggota FPI yang siap untuk misi penting ini. Habib Rizik duduk di kursi depan mobil komando. Tangannya memegang mikrofon, memberikan instruksi dengan suara tegas melalui pengeras suara. Tetap disiplin. Jangan ada yang bertindak di luar perintah. Kita bergerak untuk menegakkan kehormatan, bukan untuk membuat kekacauan. Di sepanjang jalan, iring-iringan kendaraan menarik perhatian warga yang masih terjaga. Banyak yang keluar dari rumah mereka, menyaksikan konvoi dengan tatapan penasaran dan kagum. Beberapa orang bahkan bergabung, berjalan kaki sambil meneriakkan takbir. Di sisi lain, ada juga yang merasa khawatir, menyadari potensi bentrokan besar yang bisa terjadi. Ketegangan semakin terasa ketika iring-iringan mendekati pusat kota. Aparat keamanan yang berjaga di beberapa titik mulai mencurigai pergerakan besar ini. Beberapa kendaraan dihentikan untuk pemeriksaan, tetapi Habib Rizik turun tangan langsung, berbicara dengan para petugas. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa ini adalah gerakan damai untuk menegakkan keadilan. Meski ragu, para aparat akhirnya membiarkan mereka melanjutkan perjalanan, namun tetap mengawasi dari kejauhan. Di tengah perjalanan, seorang anggota mendekati Habib Rizik, melaporkan bahwa beberapa simpatisan di wilayah lain telah bersiap memberikan bantuan jika diperlukan. Habib Rizik mengangguk pelan, tetapi ia tetap mengingatkan agar semua pihak menjaga ketertiban. Ini bukan perang. Kita harus menunjukkan bahwa perjuangan kita bermartabat, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Di belakang konvoi, suasana semakin ramai. Pendukung yang bergabung di tengah jalan membuat iring-iringan semakin panjang. Mereka membawa bendera dan spanduk, menambah semangat di antara para anggota. Namun, di balik semangat itu, ada rasa tegang yang menggelayuti setiap orang. Mereka tahu, apa yang menanti di markas Hercules bukanlah hal yang mudah. Malam itu, jalanan yang biasanya sepi menjadi hidup oleh suara takbir dan deru kendaraan. Di salah satu persimpangan, sekelompok pemuda yang menonton dari pinggir jalan mencoba memprovokasi dengan meneriakkan ejekan. Namun, Habib Rizik, melalui pengeras suara, segera mengingatkan para anggotanya untuk tetap tenang. Jangan tergoda oleh provokasi kecil. Fokus pada tujuan kita, katanya. Saat konvoi mendekati kawasan pelabuhan, suasana berubah menjadi semakin suram. Jalanan mulai sepi,
lampu-lampu jalanan tampak redup, dan udara terasa lebih dingin. Beberapa anggota mulai memeriksa perlengkapan mereka, memastikan semuanya siap jika situasi menjadi buruk. Di mobil komando, Habib Rizik terus memantau peta, memastikan rute yang mereka lalui tidak terhalang. Ketegangan memuncak ketika mereka mendekati area yang dikenal sebagai wilayah kekuasaan Hercules. Dari kejauhan, siluet kontainer besar yang tersusun seperti benteng mulai terlihat. Habib Rizik menginstruksikan konvoi untuk berhenti sejenak, memberi waktu kepada para anggota untuk bersiap. "Kita sudah hampir sampai," ucapnya. "Ingat, apapun yang terjadi, kita bergerak dengan kehormatan." Di belakang benteng kontainer itu, Hercules dan anak buahnya sudah bersiap. Mereka memantau pergerakan konvoi dari atas kontainer dengan teropong malam. "Mereka benar-benar datang," gumam Hercules sambil menyeringai. Ia memerintahkan anak buahnya untuk tetap di posisi, menunggu hingga FPI mendekat sebelum mengambil langkah berikutnya. Dengan hati penuh keyakinan, Habib Rizik keluar dari mobil komando. Ia berdiri di depan konvoi, menghadap ke arah markas Hercules yang gelap dan mencekam. "Ini adalah ujian bagi kita," katanya, suaranya menggema di tengah malam. "Tetaplah berdiri teguh, karena kita membawa kebenaran bersama kita." Di bawah pandangannya, para anggota FPI bersiap melangkah menuju benteng Hercules dengan keberanian dan doa yang menyelimuti hati mereka. Gerbang besar yang terbuat dari kontainer baja menjulang di depan pasukan FPI, menjadi batas antara mereka dan markas Hercules. Cahaya lampu temaram di sekitar pelabuhan memberikan kesan menyeramkan, mempertegas keheningan malam yang penuh ketegangan. Habib Rizik berdiri di garis depan, wajahnya penuh keyakinan meski tahu tantangan besar ada di hadapan mereka. Dengan tangan kanan terangkat, ia memberi isyarat agar semua pasukan berhenti. "Assalamualaikum," suara Habib Rizik menggema, tegas dan lantang. Ia menggunakan pengeras suara untuk memastikan pesan damainya terdengar hingga ke dalam markas. "Kami datang bukan untuk membuat kerusakan, tetapi untuk menuntut keadilan. Hercules, keluarlah. Hadapi kami dengan kepala dingin, seperti seorang lelaki sejati." Ucapannya disambut dengan keheningan yang tegang, hanya suara ombak dari pelabuhan yang terdengar samar. Dari balik kontainer, salah seorang anak buah Hercules menjawab dengan nada mengejek. "Pulang saja, Habib. Ini bukan tempat untuk ceramah. Atau kalian ingin pulang dengan badan penuh luka?" Suaranya disambut tawa kasar dari para pengikut Hercules yang bersembunyi di balik benteng. Para anggota FPI mulai bergemuruh, marah dengan penghinaan itu, tetapi Habib Rizik segera menenangkan mereka. "Kita di sini untuk menunjukkan kehormatan, bukan kemarahan," seru Habib Rizik. "Tenanglah, biarkan mereka yang kehilangan akhlak mempermalukan diri mereka sendiri." Kata-katanya membuat pasukan FPI kembali terkendali, meski raut wajah mereka menunjukkan kekecewaan dan amarah yang ditahan. Namun, Hercules sendiri akhirnya muncul di atas salah satu kontainer. Dengan tangan di pinggang dan senyum mengejek, ia memandang ke bawah, tepat ke arah Habib Rizik. "Jadi, kau yang memimpin mereka ke sini?" katanya, suaranya keras dan penuh kesombongan. "Apa yang kau inginkan, Habib? Permintaan maaf? Atau kau ingin merasakan sendiri apa yang dirasakan Bahar?" Habib Rizik menatap Hercules tanpa gentar. "Yang kami inginkan sederhana," katanya dengan nada tegas. "Kau harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Hinaan terhadap ulama adalah penghinaan terhadap agama. Jika kau masih memiliki harga diri, keluarlah dan selesaikan ini dengan cara yang bermartabat." Alih-alih menjawab dengan damai, Hercules mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya. Sekelompok pria bersenjata tumpul dan rantai mulai mendekati gerbang, langkah mereka penuh intimidasi. Mereka mulai meneriakkan ejekan, mencoba memprovokasi pasukan FPI. Ketegangan di udara semakin tebal, seolah hanya menunggu satu percikan untuk memicu ledakan besar.
Beberapa anggota FPI yang berada di garis depan mulai kehilangan kesabaran. Mereka menggenggam bendera dan tongkat lebih erat, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, Habib Rizik tetap berdiri teguh, memberikan isyarat agar mereka menahan diri. "Jangan bertindak tanpa perintah," serunya. "Biarkan mereka menunjukkan wajah aslinya. Kita tetap di jalan kebenaran." Hercules tertawa keras mendengar itu. "Kebenaran? Di sini, yang benar adalah yang kuat," katanya. Ia kemudian memberi aba-aba kepada salah satu anak buahnya untuk membuka sedikit gerbang. Sebuah ban mobil bekas yang terbakar didorong keluar, asap hitamnya mulai memenuhi udara. Itu adalah simbol provokasi yang jelas, sebuah tantangan terbuka bagi pasukan FPI. Melihat situasi semakin memanas, Habib Rizik menatap Hercules dengan pandangan tajam. "Kalau ini pilihanmu, ingatlah bahwa kau yang memulai, bukan kami." Suaranya terdengar dingin, tetapi penuh keyakinan. Para anggota FPI bersiap di posisi masing-masing, dengan disiplin yang ketat meski ketegangan sudah mencapai puncaknya. Di balik gerbang, Hercules tersenyum licik, yakin bahwa ia memiliki kendali penuh atas situasi ini. Namun, ia tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengguncang segalanya. Asap tebal dari ban yang terbakar memenuhi udara, menjadi isyarat bahwa batas kesabaran telah runtuh. Ketika gerbang besar itu terbuka sepenuhnya, kedua kubu langsung berhadapan dalam jarak yang menegangkan. Dalam sekejap, teriakan perang pecah di udara. Pasukan FPI bergerak maju dengan barisan rapi, sementara anak buah Hercules menyerbu dengan gaya brutal, membawa tongkat besi, rantai, dan alat-alat seadanya. Benturan pertama terjadi dengan keras, seperti badai yang menghantam tebing. Anggota FPI di garis depan berusaha menjaga formasi, menangkis serangan bertubi-tubi dari lawan. Tongkat kayu dan besi beradu, menghasilkan suara dentuman yang menggema. "Tetap di formasi. Jangan cerai-berai," teriak salah satu komandan lapangan FPI, berusaha menjaga kedisiplinan di tengah kekacauan. Habib Rizik berdiri di belakang barisan utama, memantau situasi dengan tenang meski tekanan begitu besar. Ia memberikan arahan melalui pengeras suara, memastikan pasukannya tidak terjebak dalam amarah semata. "Kendalikan diri. Jangan serang tanpa tujuan," katanya. Meski begitu, ia tidak menutup mata terhadap situasi kritis di lapangan. Di sisi lain, Hercules memimpin pasukannya dengan cara yang sangat berbeda. Ia menerjang langsung ke tengah pertempuran, memukul lawan-lawannya dengan tangan kosong yang kuat seperti baja. Tawa kerasnya menggema di antara keributan, menambah tekanan psikologis kepada siapapun yang berani mendekatinya. "Ayo, siapa lagi yang ingin mencoba melawanku?" teriaknya, diiringi dengan serangan brutal yang membuat beberapa anggota FPI terjatuh. Pertarungan meluas ke berbagai sudut markas. Di antara kontainer-kontainer besar, kelompok kecil dari kedua belah pihak saling berhadapan. Beberapa anggota FPI menggunakan strategi bertahan, memanfaatkan barang-barang di sekitar sebagai pelindung. Sementara itu, anak buah Hercules yang lebih agresif terus mendesak, menggunakan setiap celah untuk melancarkan serangan. Di tengah kekacauan itu, salah satu anggota FPI muda terdesak oleh 3 orang lawan. Melihat hal itu, Habib Rizik dengan sigap maju, menghentikan serangan mereka dengan tongkat komando di tangannya. "Jangan lupakan siapa yang kau lawan," katanya tegas, matanya menyala dengan semangat yang membuat lawannya mundur. Keberanian itu memompa semangat pasukan FPI yang lain, membuat mereka kembali bangkit melawan. Namun, Hercules tidak tinggal diam. Melihat Habib Rizik turun tangan, ia tersenyum sinis dan mulai melangkah mendekat. "Jadi, kau pemimpinnya?" katanya dengan nada mengejek. "Aku ingin lihat, apakah kata-katamu sekuat tindakanmu." Ia mengangkat tongkat besi yang dipegangnya, bersiap untuk menyerang. Habib Rizik tidak mundur. Ia mengangkat tongkatnya, menatap Hercules dengan penuh keyakinan. "Aku tidak takut pada manusia seperti kau."
Kebenaran tidak pernah gentar menghadapi kebatilan, ucapnya. Keduanya saling bertukar pukulan dengan intensitas tinggi, menjadi pusat perhatian di tengah pertempuran besar yang masih berlangsung. Sementara itu, anggota FPI yang lain berusaha menguasai medan. Mereka menggunakan strategi untuk memecah konsentrasi lawan, memanfaatkan kelebihan jumlah mereka di beberapa titik. Di sisi lain, kelompok Hercules yang lebih kecil tetapi lebih berpengalaman bertarung seperti binatang buas, membuat situasi semakin kacau. Malam itu, markas Hercules berubah menjadi arena pertempuran yang penuh dengan jeritan, dentuman, dan debu yang beterbangan. Meski kedua belah pihak mengalami kerugian, semangat tidak mereda. Habib Rizik tetap berdiri teguh di tengah pertempuran, memimpin dengan keberanian luar biasa. Di seberang, Hercules bertarung dengan keganasan yang sulit ditandingi. Pertempuran ini bukan lagi sekadar konflik fisik, tetapi pertarungan prinsip dan harga diri yang memuncak dalam setiap pukulan dan langkah. Di tengah kericuhan yang mengguncang markas Hercules, sebuah lingkaran kosong tercipta secara alami. Pasukan kedua belah pihak mundur beberapa langkah, menyaksikan dua sosok pemimpin mereka saling berhadapan. Habib Rizik, dengan tongkat komandonya, berdiri tegak dengan sorot mata penuh keyakinan. Di hadapannya, Hercules, tubuh kekar dan sikap angkuh, memegang tongkat besi yang berkilauan di bawah cahaya lampu pelabuhan. Hercules tersenyum dingin, melangkah mendekati Habib Rizik dengan tatapan penuh ejekan. "Jadi, ini yang kau sebut pemimpin umat?" katanya dengan nada mengejek. "Aku sudah memberi peringatan. Dunia ini bukan tempat bagi orang yang lemah. Kau dan pengikutmu tak lebih dari pengganggu." Habib Rizik tidak gentar. Ia menatap Hercules dengan pandangan yang dalam, seolah menembus kebrutalan di balik wajah pria itu. Kelemahan yang sebenarnya adalah mereka yang berlindung di balik kekerasan dan kesombongan, jawabnya tegas. "Kau boleh merasa kuat, Hercules, tetapi kekuatanmu tidak akan bertahan lama tanpa keadilan dan kebenaran." Perdebatan itu semakin memanas. Hercules, yang terbiasa memimpin dengan tangan besi, tidak terbiasa mendengar kata-kata yang melawan egonya. "Kebenaran? Omong kosong," serunya. "Hukum di sini adalah hukum jalanan. Yang kuat bertahan, yang lemah lenyap. Bahar hanya mendapat apa yang pantas dia terima karena mencampuri urusanku." "Kau salah," bentak Habib Rizik, suaranya menggema di antara pasukan yang menonton dengan tegang. "Hukum jalanan yang kau agungkan hanyalah dalih untuk menutupi kekejianmu. Apa yang kau lakukan pada Habib Bahar bukanlah keadilan, tetapi penghinaan terhadap kehormatan seorang ulama. Dan kami tidak akan diam." Kata-kata itu menyulut api di hati Hercules. Ia mengangkat tongkat besinya tinggi-tinggi, bersiap menyerang. "Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat imanmu menghadapi kekuatanku," teriaknya, memulai duel yang menjadi puncak dari seluruh pertempuran malam itu. Habib Rizik, dengan gerakan lincah yang tidak disangka dari seorang pemimpin yang lebih tua, menangkis serangan Hercules dengan tongkat komandonya. Dentuman keras terdengar saat tongkat kayu dan besi bertemu, membuat para saksi menahan napas. Keduanya bertarung sengit, dengan Hercules mengandalkan kekuatan brutal, sementara Habib Rizik menggunakan ketangkasan dan strategi. Hercules menyerang dengan ayunan kuat, mencoba mematahkan pertahanan Habib Rizik. Namun, Habib Rizik terus menghindar dengan cekatan, setiap langkahnya penuh perhitungan. "Kau pikir kekerasan ini akan membuatmu menang?" katanya di sela serangan. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk menahan diri, bukan menghancurkan. Duel itu tidak hanya menjadi pertarungan fisik, tetapi juga pertempuran prinsip. Setiap serangan Hercules mencerminkan kekuasaannya atas hukum jalanan, sementara setiap gerakan Habib Rizik menunjukkan keteguhan hati dalam memperjuangkan keadilan. Para pengikut di kedua sisi menyaksikan dengan tegang, menyadari bahwa hasil dari duel ini akan menentukan nasib mereka malam itu. Dalam satu momen dramatis, Hercules melancarkan serangan terakhirnya, sebuah pukulan vertikal dengan kekuatan penuh. Habib Rizik, dengan refleks yang tajam,
menghindar ke samping dan menggunakan tongkatnya untuk menahan tongkat besi Hercules hingga terpental. Hercules terhuyung, kehilangan keseimbangan, sementara Habib Rizik berdiri tegap di depannya, tongkatnya diarahkan lurus ke dada Hercules. Ini bukan tentang siapa yang kuat, tetapi siapa yang benar, ucap Habib Rizik dengan nada dingin. Suasana hening, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Denting sirene memecah keheningan malam yang penuh ketegangan. Lampu merah dan biru berkedip-kedip, mendekati lokasi bentrokan dengan kecepatan tinggi. Puluhan aparat kepolisian bersenjata lengkap turun dari kendaraan, memisahkan kedua kubu yang sudah berada di ambang kehancuran. Berhenti! Semua berhenti sekarang juga, teriak salah satu komandan polisi dengan pengeras suara. Para anggota FPI dan kelompok Hercules, yang masih saling berhadapan dengan napas tersengal-sengal, perlahan mulai mundur. Kehadiran aparat menambah tekanan pada situasi yang sudah memanas. Polisi membentuk barisan, memisahkan kedua belah pihak dengan tameng dan pentungan. Namun, aura ketegangan masih terasa pekat, seperti api yang belum benar-benar padam. Habib Rizik menurunkan tongkat komandonya, memberi isyarat kepada pasukannya untuk mundur beberapa langkah. Kita bukan musuh rakyat, katanya dengan suara tegas namun penuh kendali. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beradab. Para anggota FPI mematuhi dengan disiplin, meskipun kemarahan mereka terhadap kelompok Hercules masih membara. Di sisi lain, Hercules menggeram dengan wajah penuh kegeraman. Apa ini? Polisi baru datang sekarang, setelah semua ini terjadi? Ia melemparkan tongkat besinya ke tanah, tetapi tetap berdiri tegap. Anak buahnya tampak enggan mundur, namun perintah Hercules membuat mereka mematuhi. Mereka kembali ke posisi masing-masing, meski tatapan mereka tetap penuh ancaman. Seorang tokoh masyarakat setempat, seorang lelaki tua dengan sorban putih dan janggut panjang, melangkah maju di antara barisan polisi. Cukup sudah, serunya dengan suara parau namun berwibawa. Ini tanah kita, tempat yang harusnya dipenuhi kedamaian, bukan pertumpahan darah. Apa kalian ingin menjadikan tempat ini neraka bagi saudara-saudara kita? Suasana perlahan berubah. Kata-kata tokoh masyarakat itu seperti menembus dinding amarah yang melingkupi kedua kubu. Habib Rizik melangkah maju, mengambil kesempatan untuk berbicara. Saudara-saudaraku, katanya, suaranya menggema di tengah keheningan yang perlahan tercipta. Apa yang terjadi malam ini bukanlah keinginan kami. Tetapi saat kehormatan seorang ulama diinjak-injak, kami tidak bisa tinggal diam. Ia melanjutkan, menatap langsung ke arah Hercules dan anak buahnya. Namun, kekerasan bukanlah tujuan kami. Kami datang untuk menuntut tanggung jawab, untuk menunjukkan bahwa kebenaran harus ditegakkan. Jika kau, Hercules, merasa tindakanmu terhadap Habib Bahar adalah benar, mengapa kau sembunyikan di balik tembok kekerasan ini? Hercules terdiam, tatapannya tajam tetapi tidak bisa menghindari kebenaran dalam kata-kata Habib Rizik. Sementara itu, para polisi terus memantau situasi, berjaga-jaga agar tidak ada pihak yang melanggar batas. Para anggota FPI dan kelompok Hercules mulai kehilangan energi mereka untuk melanjutkan pertempuran. Akhirnya, seorang pejabat polisi mendekati Habib Rizik. Habib, kami menghargai perjuangan Anda, tetapi kami tidak bisa membiarkan kekerasan seperti ini terjadi, katanya dengan nada hormat. Kami akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut, dan kami harap Anda bisa menyerahkan semuanya kepada kami. Habib Rizik menatap pejabat itu sejenak, lalu mengangguk. Kami tidak ingin menjadi pengadil di jalanan, katanya. Tetapi pastikan keadilan benar-benar ditegakkan, karena jika tidak, rakyat tidak akan tinggal diam. Ia menatap para pengikutnya dan memberikan perintah untuk mundur. Meski dengan hati yang berat, mereka mengikuti, meninggalkan markas Hercules yang kini dipenuhi rasa tegang dan kelelahan. Hari itu, suasana di markas kepolisian dipenuhi ketegangan yang berbeda. Para wartawan dan tokoh masyarakat berkumpul,
menunggu apa yang akan menjadi momen penting dalam konflik yang mengguncang kota. Hercules, yang selama ini dikenal sebagai penguasa jalanan dengan sikap tak terkalahkan, duduk di depan mikrofon dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Sorot matanya kehilangan kilau arogan, berganti dengan ekspresi berat yang jarang terlihat darinya. Habib Rizik memasuki ruangan, diiringi oleh beberapa ulama dan tokoh masyarakat lainnya. Kehadirannya membawa keheningan yang penuh wibawa. Meski wajahnya tetap tenang, aura ketegasan yang memancar darinya membuat seluruh perhatian tertuju kepadanya. Hercules melirik sekilas, lalu kembali menundukkan pandangannya. Komandan polisi membuka pertemuan dengan suara tegas. Hari ini, kita akan menyelesaikan konflik yang telah membawa banyak kerugian, baik secara fisik maupun emosional. Hercules telah sepakat untuk memberikan pernyataan, dan kami berharap ini menjadi langkah awal menuju perdamaian. Semua mata tertuju pada Hercules, menunggu apa yang akan ia katakan. Hercules menarik napas panjang, mencoba menguasai dirinya. Saya mengakui bahwa apa yang saya lakukan kepada Habib Bahar adalah kesalahan besar, katanya, suaranya terdengar berat namun tulus. Saya terbawa emosi dan lupa bahwa tindakan saya tidak hanya melukai dia secara fisik, tetapi juga melukai hati banyak orang yang menghormati beliau. Ia berhenti sejenak, memandang Habib Rizik yang duduk dengan tenang di depannya. Kepada Habib Bahar, kepada para ulama, dan kepada seluruh umat, saya meminta maaf. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang telah saya lakukan. Saya telah bertindak bodoh dan arogan. Kata-katanya mengalir dengan kesungguhan yang jarang terlihat darinya, membuat suasana ruangan terasa lebih hikmat. Habib Rizik menatap Hercules dalam-dalam, membiarkan kata-kata itu meresap. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan mengambil mikrofon. Hercules, meminta maaf adalah langkah pertama menuju perubahan, tetapi maaf saja tidak cukup, katanya dengan nada tegas namun tidak menghakimi. Saya, atas nama ulama dan umat, menerima permintaan maafmu. Namun, ada syarat yang harus kau penuhi. Ruangan menjadi hening, semua menanti apa yang akan dikatakan Habib Rizik. Pertama, dilanjutnya, kau harus berjanji di hadapan semua yang hadir di sini bahwa kau dan kelompokmu tidak akan pernah lagi mengganggu ulama, pesantren, atau masyarakat yang berjuang untuk kebenaran. Hercules mengangguk pelan. Saya berjanji, katanya dengan suara serak. Saya akan memastikan bahwa kelompok saya tidak lagi menjadi ancaman bagi siapapun. Saya ingin memperbaiki kesalahan saya. Wajahnya menunjukkan kesungguhan, meski tekanan berat masih terasa. Habib Rizik melanjutkan, kedua, kau harus menunjukkan perubahan melalui tindakan nyata. Kata-kata saja tidak cukup. Jika kau benar-benar ingin menebus kesalahanmu, gunakan pengaruhmu untuk melindungi, bukan menindas. Jadilah pemimpin yang membawa manfaat bagi masyarakat. Kata-kata itu menutup pertemuan dengan harapan baru. Para hadirin menghela napas lega, menyadari bahwa konflik ini telah mencapai titik balik. Hercules, untuk pertama kalinya, terlihat tidak hanya sebagai pemimpin jalanan, tetapi sebagai manusia yang berusaha menemukan jalan menuju kebenaran. Habib Rizik, dengan kebijaksanaannya, berhasil mengubah bentrokan menjadi pelajaran berharga tentang tanggung jawab dan penghormatan terhadap kehormatan ulama. Pagi itu, sebuah pertemuan digelar di lapangan terbuka yang netral, dihadiri oleh kedua belah pihak. Di bawah langit yang cerah, suasana terasa berbeda dari malam-malam penuh ketegangan sebelumnya. Pasukan FPI berdiri rapi dengan sikap tenang, sementara kelompok Hercules tampak lebih santai namun tetap berhati-hati. Di tengah mereka, Habib Rizik dan Hercules berdiri berdampingan, sebuah pemandangan yang tak terbayangkan sebelumnya. Habib Rizik memulai dengan pidatonya. Suaranya mantap, menyentuh setiap hati yang hadir. Saudara-saudaraku, katanya, apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir adalah cerminan dari apa yang bisa terjadi ketika kesombongan dan kemarahan menguasai kita. Tapi disinilah kita sekarang,
mencoba menemukan jalan menuju perdamaian. Ini adalah langkah yang tidak hanya penting, tetapi juga benar. Ia melanjutkan dengan sorot mata tegas. Kita sering lupa bahwa kekuatan sejati bukanlah pada otot atau senjata, tetapi pada kemampuan kita untuk meredam ego dan saling mendengarkan. Perjuangan kita, perjuangan umat, adalah perjuangan yang melibatkan hati, pikiran, dan doa. Kita tidak boleh tergelincir menjadi pihak yang hanya tahu bertindak tanpa berpikir. Hercules, yang selama ini dikenal sebagai simbol kekuatan jalanan, mengambil giliran berbicara. Dengan nada yang berbeda dari biasanya, ia berkata, saya telah belajar sesuatu yang penting dari peristiwa ini. Selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa kekuatan adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Tapi saya salah. Kekerasan tidak membawa solusi, hanya luka yang semakin dalam. Ia berhenti sejenak, menatap anak buahnya yang memperhatikan dengan serius. Kita bisa menjadi lebih baik. Kita harus menjadi lebih baik. Saya berjanji di hadapan kalian semua, saya akan menggunakan kekuatan saya untuk melindungi, bukan merusak. Dan saya berterima kasih kepada Habib Rizik yang menunjukkan jalan ini kepada saya. Suasana berubah menjadi haru ketika kedua pemimpin ini berjabat tangan di depan semua orang. Tepuk tangan spontan terdengar dari berbagai sisi, melampaui batas kelompok yang sebelumnya bermusuhan. Momen itu menjadi simbol perdamaian yang dicapai dengan kerja keras dan pengorbanan. Habib Rizik kemudian mengingatkan para pengikutnya, ini bukan akhir, tetapi awal dari perjuangan yang lebih besar. Perjuangan untuk menjaga persatuan, untuk melawan ketidakadilan tanpa merusak, dan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa umat bisa bersatu meskipun menghadapi perbedaan. Kata-katanya menancap di hati semua yang mendengar, menjadi panduan baru dalam langkah ke depan. Kisah ini menyebar dengan cepat. Media meliputnya sebagai contoh bagaimana konflik besar bisa diselesaikan tanpa kekerasan lebih lanjut. Di pesantren, masjid, dan pertemuan masyarakat, cerita ini diceritakan ulang, menjadi pelajaran penting tentang dialog, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Bagi Hercules, momen ini adalah awal perubahan hidupnya. Ia mulai terlibat dalam kegiatan sosial, membantu masyarakat yang sebelumnya takut padanya. Sedangkan Habib Rizik dan FPI terus menjalankan misi mereka dengan pendekatan yang lebih mengedepankan dialog dan musyawarah. Akhirnya, peristiwa ini meninggalkan jejak yang tak terlupakan bagi semua pihak. Tidak ada pemenang atau pecundang, hanya pelajaran besar yang didapat. Bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemenangan fisik, tetapi pada kemampuan untuk memaafkan, merangkul, dan menciptakan perdamaian demi kebaikan bersama.